Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai lansia bahagia yang narasumbernya sendiri adalah nenek dari Aliza. Kepada Aliza, boleh dipersilakan neneknya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nenek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa perkenalan terlebih dahulu, Nenek? Namanya siapa? Alhamdulillah, nama Nenek Hajah Juhro. Umur berapa? Umur 74 tahun. Sekarang anaknya berapa ya, Nek? Anaknya 6. Laki-laki 2, perempuan 4. Cucunya ada berapa? Cucunya ada 11. Laki-laki 1 orang, perempuan 10 orang. Langsung aja ya ke pertanyaannya. Silahkan. Tanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nek, izin bertanya. Iya. Apa saja kegiatan yang sering Nenek lakukan di usia sekarang ini? Alhamdulillah, Nenek udah pensiun, ya. Udah 13 tahun sebagai pensiunan, ya. Kegiatan sehari-hari biasa beres-beres rumah, ya. Dari mulai dulu ya, dari bangun jam 4 biasa kita jam 3 pelaksanaan sholat tahajud sampai dengan subuh. Nah, setelah itu beres-beres rumah. Nah, kalau udah beres udah mandi ya, beres-beres pagi-pagi, nyapu. Setelah nyapu, udah beres-beres lagi, biasa pekerjaan di rumah, ya, masak. Walaupun nenek-nenek juga masih masak sendiri, ya. Terus sudah masak sampai dengan jam 9, sholat duha, ya. Setelah sholat duha, pergi untuk ngaji, pengajian ibu-ibu, tuh tiap hari. Dari jam 11:30 sampai dengan jam 11:30 kegiatan nenek. Setelah zuhur, sholat zuhur, tidur sebentar sampai jam 1:30, jam 2. Itulah setiap hari yang dilaksanakan. Itu cucu-cucuku yang cantik-cantik, yang baik. Karena usia sudah hampir ya, tapi alhamdulillah masih diberikan sehat, masih bisa jalan, bisa menuntut ilmu, ya. Itu berangkat ke pengajian. Kegiatan yang nenek lakukan sehari-hari itu buat nenek bahagia nggak sih menurut nenek? Alhamdulillah, nenek bahagia sekali. Apalagi melihat cucu-cucu yang sudah pada menginjak dewasa, ya, karena rata-rata sudah menginjak. Ada mungkin yang paling kecil masih di SD, ya. Kalau yang lain-lainnya sudah pada, yang ada yang kuliah, ada yang masih di SD, terutama adiknya Alisa yang masih kelas berapa? Kelas 5. Alhamdulillah sehat, semua berjalan dengan baik. Arti bahagia menurut nenek sendiri itu apa? Bahagia karena alhamdulillah putra-putri nenek semua sudah berkeluarga, ya, alhamdulillah. Dan nenek juga masih diberikan sehat melihat cucu-cucu nenek yang sudah mau, terutama yang perempuan, ya, alhamdulillah, untuk melanjutkan istilahnya sebagai guru pendidik, ya, mudah-mudahan berhasil. Yang mana nenek mendoakan selalu bisa apa yang dicita-citakan itu berhasil. Karena kalau mengingat nenek, sekolah dulu itu Masya Allah
susah, pada nggak mau, tapi alhamdulillah kalau sekarang perempuan juga bisa maju, ya. Bukannya jadi guru aja, jadi apa? Dari kepolisian, dari tentara, dari kesehatan, alhamdulillah, walaupun seorang perempuan, ya, seorang wanita. Alhamdulillah, makanya kata ibu, rajinlah belajar dengan baik, tuntutlah ilmu selama masih ada kesempatan. Apalagi ini kalau dilihat cucu-cucu ibu masih pada muda semua, semangat ya. Jadi alhamdulillah sebagai nenek bahagia ya, apalagi satu kesehatan ya, apalagi walaupun sedikit masih ada dari pemerintah perhatian sebagai pensiunan yang tiap hari, setiap bulan diterima. Alhamdulillah. Satu, untuk kegiatan, terutama selama nenek masih diberi kesehatan dan diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehat dan masih bisa memberikan saran atau nasihat kepada cucu-cucu nenek sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana tahun depan keluarga nenek dengan kegiatan yang nenek lakukan? Oh, waktu ini alhamdulillah nenek itu dulunya itu yang 6 orang itu memang terlalu dekat karena mungkin masih muda ya. Jadi dulu itu sekolah jarang-jarang yang mau. Kalau bagi nenek yang penting pendidikan, tapi didasari dengan agama ya. Di samping pendidikan umum tapi didasari dengan agama. Khususnya jangan ditinggal sholat ya. Belajarlah sholat dari mulai kecil. Makanya nenek punya di rumah ini selama ini punya PAUD RA, pendidikan untuk anak-anak kecil. Karena pernah ini pengalaman nenek dulu di sekolah, anak kelas 6 itu belum bisa baca Quran, masih sholat belum bisa waktu itu, waktu nenek masih tugas. Tapi kalau alhamdulillah sekarang adanya TK PAUD ya, RA, alhamdulillah sekarang masuk SD nggak nangis lagi, sudah berani. Alhamdulillah, tuh bangga sebagai nenek ya. Putra putri sekarang SD jangan-jangan kelas 6, kelas 1, kelas 2 udah pinter baca doa, baca Quran ya, belajar sholat sudah dilaksanakan walaupun sebetulnya belum waktunya ya sholat. Apalagi ini yang sudah di atas 16 tahun, 15 tahun itu wajib sholat. Itu yang ditanamkan oleh nenek waktu. Nah, tapi sekarang karena mungkin tenaganya udah rada sedikit menurun, makanya nenek panggil ada guru cucu, masih cucu juga, untuk anak di bawah dan belajar ngaji, belajar sholat. Alhamdulillah, makanya nenek bahagia sekali ya. Selama ini nomor 1 memang itu pendidikan agama. Walaupun umumnya pintar, tapi agamanya harus ditanamkan ya. Jangan lupa, jangan ditinggal sholat. Walaupun sesibuk apapun ya, walaupun sesibuk apapun, sholat itu tidak boleh ditinggalkan ya. Tuh makanya nenek mengajarkan putra-putri yang masih kecil-kecil ini masih, tapi alhamdulillah sekarang pada pinter-pinter ya. Itu aja kebahagiaan nenek. Menurut nenek, kegiatan apa saja sih yang bisa menjadi rekomendasi untuk orang seusia nenek supaya mereka itu bisa bahagia? Aja kegiatan ibu, nenek yang bikin orang bahagia gitu. Rekomendasi kayak ibu seumuran ya. Iya, ya seumur alhamdulillah masih bisa dikesempatan untuk memberikan nasihat yang baik. Yang alhamdulillah sekarang kan zamannya zaman globalisasi ya. Jadi
walaupun perempuan, kita harus benar-benar jaga kodrat sebagai perempuan. Walaupun kita kemana juga, peganglah dengan sekarang kan masanya jangan terpengaruh hal-hal yang kurang menyenangkan, apalagi masih punya orang tua. Peganglah nama baik keluarga, nama baik keluarga, nama baik seorang perempuan. Karena masa sekarang zaman kemajuan itu beda dengan yang dulu. Kalau dulu kan masih takut kemana, tapi kalau kita punya prinsip kita sendiri, apalagi kita sebagai muslim, kita harus jaga benar-benar jangan terpengaruh hal-hal yang kurang baik. Itu aja, makanya ibu nenek pesan kepada cucu-cucu yang masih belia agar memberikan, apalagi seorang guru nantinya kan menjadi pendidik ya. Kalau untuk jadi pendidik itu sulit, tapi kalau untuk memberi pelajaran gampang. Makanya di guru itu harus menjadi contoh, bubu ditiru ya. Yang alhamdulillah nenek juga semua alhamdulillah berhasil ya. Anak-anak didik, apalagi kan ini semua ini calon-calon pendidik ya. Calon pendidik masih generasi yang akan datang untuk menanamkan benih-benih yang akan datang, karena sekarang kita ini negara kita sekarang globalisasi dari mana apapun juga, tapi kita jangan lupa untuk dipegang teguh prinsip kita. Satu sebagai muslim, kedua sebagai perempuan harus bisa menjaga. Kecuali kita negara Indonesia kebanyakan kan muslim ya. Nah ya, jangan terpengaruh setengah paruh hal-hal yang kurang baik. Kalau memang bagus, baik, kita ikuti. Tapi kalau yang kurang baik, jangan diikuti. Itu aja pesan nenek ya. Gitu. Kan tahu, kalau kita belajar, mana yang baik, kita ambil. Mana yang kurang baik, tidak usah diikuti. Karena seorang guru itu harus menjadi contoh bagi putra-putri yang masih, apalagi ini nanti sebagai guru di depan kelas ya. Namanya kalau orang dulu kan nggak sesuai dengan kata-kata yang anak-anak sekarang ya. Perkataan dulu itu kayak yang sebut katanya apa? Sekarang kurang ini. Jadi mohon maaf aja, nenek ini pendidikannya bukan pendidikan sebagai kalian. Sudah, alhamdulillah, udah. Alhamdulillah. Baik. Telat. Terima kasih atas waktunya dan nasihatnya juga. Semoga sehat selalu Nek dan bahagia. Amin ya Allah, kita berhasil semua ya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum Terima kasih banyak warahmatullahi Nek waktunya. Terima kasih Nek. Terima kasih banyak Iya. Nek. Salam. Baik, jadi kesimpulan pada hasil dari wawancara kali ini adalah kita sebagai generasi penerus bangsa yang lahir pada era globalisasi harus menjunjung tinggi nilai pendidikan. Mengapa? Karena untuk membentuk bangsa yang lebih maju dan lebih terpandang, kita harus memperhatikan kualitas dari masyarakat. Nah, kualitas dari masyarakat ini bisa kita nilai dengan kualitas pendidikannya. Semakin tinggi kualitas pendidikan, maka akan semakin tinggi juga kualitas masyarakatnya. Nah, kita sebagai perempuan, pendidikan juga sangatlah penting. Mengapa? Karena nantinya seorang perempuan akan menjadi seorang ibu yang akan menjadi sekolah pertama atau madrasah pertama bagi anak-anaknya kelak. Nah, disampaikan juga oleh Ibu Zahro bahwa kita sebagai generasi muda harus berhati-hati dalam melangkah. Kita harus bisa menghindari pergaulan buruk yang mulai marak di lingkungan kita. Nah, kita juga sebagai generasi muda harus pintar dalam bermedia sosial, karena saat ini dampak media sosial sangatlah besar. Ibu Haza Zuhro juga mengingatkan kita untuk selalu taat dalam beragama, beribadah, dan menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.